Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala 'abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa sallim tasliman katsiran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan dan akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu, para santri yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita puji Allah Subhanahu wa taala di dalam keseharian kita, di dalam doa-doa kita, di dalam salat-salat kita. Bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Nikmat yang kalau seandainya disyukuri, Allah Subhanahu wa taala akan melanggengkan nikmat tersebut, dan bahkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan lebih, menambah nikmat-nikmat yang lain. Dan itu di antara keajaiban syukur. Semakin seorang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala siapkan kebaikan yang banyak untuknya di dunia dan di akhirat. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan dan nikmat terbesar untuk kita semua adalah waktu luang dan nikmat sehat, dan nikmat berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melanggengkan nikmat-nikmat tadi untuk kita semua. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik, dengan ihsan hingga hari berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang terbaik yang bisa kita gunakan untuk menghabiskan waktu kita, memanfaatkan waktu kita, dan mengerahkan seluruh upaya kita adalah di dalam mendapatkan ilmu syar'i yang bermanfaat. Sebaik-baik perbuatan, sebaik-baik amalan yang dengannya kita habiskan waktu kita, usaha kita adalah talabul ilmi.
mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengkaji kitabullah dan mengkaji sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam mengkaji kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada ketenangan, ada ketentraman. Pikiran kita tenang karena mendengarkan ayat-ayat Allah dan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan ilmu tadi, dengan Al-Quran dan Sunnah, bisa dibedakan antara yang hak dan yang batil. Bisa dibedakan antara yang halal dan haram. Kita mendapatkan ilmu tadi. Kita bisa bedakan mana yang berupa hidayah, petunjuk, dan mana yang berupa kesesatan. Dengan ilmu tadi, seorang hamba bisa berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu, di atas petunjuk, dengan langkah-langkah yang kokoh, bukan dengan langkah yang sempoyongan, karena tidak memiliki pondasi yang kuat. Melangkah dengan hati yang penuh ketenangan. Dan hal tadi semua bisa kita rasakan dan kita sering duduk di majelis-majelis ilmu dengan kita belajar. Dan tentunya bukan sekedar belajar, tapi belajar dengan baik dan benar, sesuai dengan apa yang telah dituntunkan oleh para salaf kita rahimahullah ta'ala di dalam karya-karya mereka tentang bagaimana rambu-rambu di dalam talabul ilmi. Dan talabul ilmi memiliki rambu-rambu yang harus dipenuhi, ditaati. Kalau seandainya kita berharap mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mendatangkan kebaikan untuk kita kelak di dunia dan di akhirat, harus diikuti rambu-rambunya, petunjuk-petunjuknya. Dan tentang ilmu ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afaman yamshi mukibban 'ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan 'ala siratin mustaqim." Dalam surat Al-Mulk ayat ke-22, apakah orang yang berjalan dalam kondisi terjungkal di atas wajahnya itu lebih layak atau lebih banyak mendapatkan petunjuk, ataukah orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus? Yang mana? Tentunya orang yang berjalan dengan tegap di atas jalan yang lurus. Mereka yang lebih layak untuk mendapatkan petunjuk dan lebih layak untuk banyak mendapatkan petunjuk tadi. Dan hadis yang sedang kita bahas ini memberikan bisyarat, kabar gembira untuk mereka yang duduk di majelis-majelis ilmu mendengarkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang sudah kita sebutkan diriwayatkan oleh banyak dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan lebih dari 20 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya Abdullah ibn Mas'ud yang kita sebutkan di pertemuan yang lalu. Ikhwas sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kita kaji masih berkaitan dengan hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Di bagian pertama sudah kita kemukakan maksud dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Naqallahu qa'an sami'a maqalati fawa'aha wa hafidhaha wa ballaghaha farubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu min." Tambahan untuk apa yang sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu. Hadis ini kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala adalah dakwah yang diberkahi. Dakwah yang diberkahi, ajakan yang diberkahi, penuh keberkahan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhususkannya untuk orang-orang yang mendengarkan hadisnya, untuk orang-orang yang mendengarkan sabdanya.
kemudian berusaha untuk memahaminya dan menyampaikannya sebagaimana mestinya. Nabi SAW khususkan dengan an-nadharah yang tadi beliau sabdakan, nadharallahu ra'an. Apa arti nadharah, Pak? Di pertemuan yang lalu Wajah yang berseri-seri. apa, Pak? Wajah yang berseri-seri. Wajah yang berseri-seri, kesenangan, indahnya akhlak. Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya tidak ada hadis yang menjelaskan tentang keutamaan dari penuntut ilmu kecuali hadis ini, cukup hadis ini untuk menegaskan menuntut ilmu itu memiliki keutamaan yang luar biasa, pahala yang besar. Karena hadis ini mencakup banyak hal yang positif, baik yang zahir ataupun yang batin. Yang namanya an-nadrah, kesenangan, kebaikan, yang Allah Subhanahu wa taala pakaikan di wajah orang-orang yang beriman adalah hasil daripada keimanan mereka. Di situ ada kegembiraan, ada kesenangan yang kemudian tampak di wajah-wajah mereka. Dan hal ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan sebagaimana kita sebutkan di pertemuan lalu, faqahumullahu syarra dzalika yaumi wa laqahum nadratan wa surura. Maka Allah Subhanahu wa taala melindungi mereka dari keburukan hari tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala tenangkan untuk mereka, berikan kepada mereka keceriaan dan kegembiraan. Dan kata nadhar, keceriaan itu tampak di wajah, dan yang namanya kegembiraan itu dari hati, sebagaimana kita jelaskan di pertemuan yang lalu. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala katakan ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Dalam surat Al-Mutaffifin ayat 24 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, engkau dapat mengetahui dari wajah-wajah mereka kesenangan hidup yang penuh dengan kenikmatan. Dari wajah nadrah itu bahasa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang serupa dengan apa yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya. 4 kondisi tadi semuanya mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, orang yang mendengarnya, orang yang mendengarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan keutamaan. Yang kedua, orang yang mempelajarinya, memahami, berusaha memahami maknanya, mendapatkan juga kemuliaan tadi. Yang ketiga, orang yang berusaha untuk menghafalnya sehingga tidak lupa, sehingga tidak hilang, dijaga terus, mendapatkan juga kemuliaan tadi. Dan yang keempat, orang yang selalu dan berusaha untuk menyampaikan hadis yang didengarkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Mereka semua mendapatkan kemuliaan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan. Karena pahala yang ada di dalam ibadah ini, mendengarkan hadis Nabi, mempelajarinya, berusaha untuk memahaminya, menghafalnya, kemudian mendakwakannya, ini terdapat pahala yang sangat-sangat besar. Maka dibutuhkan poin hal yang itu ada di seluruh ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Apa itu, Pak? Karena ini pahalanya luar biasa, maka butuh satu hal yang itu ada di ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Apa? Kaif? Dibutuhkan dari mendengar hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam keikhlasan.
Kalau seandainya kita mendengarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun berjam-jam, walaupun kalau seandainya dikumpulkan itu menjadi sebuah buku yang tebal, tapi tidak diiringi dengan keikhlasan, tidak ada janji-janji yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam potongan yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang 3 hal kalau seandainya terkumpul pada diri seorang mukmin, pada diri seorang muslim, pada hati seorang muslim, niscaya hatinya akan bersih dari kedengkian. Hatinya akan bersih dari namanya khianat. Hatinya akan bersih dari namanya kecurangan. Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 3 hal yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan tidak akan hati seorang mukmin itu benci kalau 3 hal ini ada. Yang pertama, ikhlasul amal lillah. Mengikhlaskan amal karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, an-nushu li a'immatil muslimin, menasihati pemimpin kaum muslimin. Yang ketiga, luzumu jama'atihim, berpegang teguh dengan kelompok mereka. Apa korelasinya? 3 sifat ini bisa menyampaikan seorang kepada bersihnya hati dari kebencian, kedengkian, kecurangan dan seterusnya. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Ada yang bisa jawab? Dengan mengikhlaskan amal karena Allah Subhanahu wa taala, hati akan bersih dari kebencian. Bagaimana bisa? Perlu diketahui ikhwas sekalian dan akhwat semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 3 hal ini di antara hal yang dapat memperbaiki kondisi hati dan menjadikan jiwa seorang itu penuh dengan perangai-perangai yang mulia, beradab. Kalau seandainya seorang perhatikan masalah-masalah ini selalu hadir di dalam hatinya, maka hatinya akan selalu siap untuk mendapatkan pahala-pahala yang besar, melakukan perbuatan-perbuatan yang mulia. Pertanyaannya tadi, bagaimana mungkin keikhlasan seorang di dalam beramal itu bisa menjadikan hatinya bersih dari noda kebencian, kedengkian, khianat, kecurangan dan seterusnya? Bagaimana? Kenapa bisa? Ada yang punya jawaban? Ada apa? Karena apa yang dia lakukan semata-mata berdasar pada keinginan untuk mendapatkan balasan dari Allah saja. Kenapa keikhlasan tadi bisa membersihkan hati dari kebencian dan yang lainnya? Benar, karena ketika seorang itu beribadah dengan ikhlas, yang diharapkannya adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi ruang di hatinya untuk berbuat curang, untuk membenci saudaranya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Dalam surat Yusuf ayat 24 Allah mengatakan, "Kadzalika linasrifa 'anhu as-su'a wal fahsya' innahu min ibadina al-mukhlasin." Begitulah kami palingkan darinya keburukan dan perbuatan yang keji. Sungguhnya Yusuf, sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba kami yang ikhlas, diberikan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang ikhlas,
akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang buruk, bahkan dari hal-hal yang keji. Ketika Nabiullah Yusuf alaihissalam dipenuhi dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam amalnya, di dalam kehidupannya, maka Allah Subhanahu wa taala palingkan dari dirinya segala macam keburukan. Oleh karenanya, ketika Iblis la'natullahi alaihim mengetahui tidak ada cara untuk menyesatkan orang-orang yang ikhlas, maka mereka memberikan pengecualian di dalam janji. Mereka pernah berjanji untuk menyesatkan seluruh manusia. Fabi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in. Dengan keagunganmu aku akan sesatkan mereka semuanya. Manusia semua akan disesatkan oleh iblis, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Karena tahu dampak keikhlasan tadi, maka mereka mengatakan, iblis mengatakan, kecuali hamba-hambamu, kecuali hamba di antara mereka yang ikhlas. Ajib. Urusan ikhlas itu luar biasa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala katakan, inna ibadi laisa laka 'alaihim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin. Tadi pengakuan iblis. Sekarang Rabbul ardi was samawati, Rabb bumi dan seluruh langit yang ada, yang mengatakan, mengikrarkan hal tadi. Sungguhnya hamba-hambaku tidak akan bisa dikuasai oleh iblis, kecuali orang yang mengikutimu di antara orang-orang yang sesat, di antara orang-orang yang tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Allah ikrarkan, inna ibadi laisa laka 'alaihim sultan illa man ittaba'aka minal ghawin. Surah Al-Hijr ayat 42. Ikhlas kalian, Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masalah keikhlasan ini masalah yang luar biasa, harus selalu kita jaga. Dan menjaganya sangat-sangat berat. Butuh kita berdoa selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi kita mudah untuk berlaku ikhlas di satu perbuatan, sekali berbuat, tapi di perbuatan yang kedua, di ibadah yang selanjutnya, boleh jadi terus Allah Subhanahu wa taala palingkan kita dari keikhlasan. Maka dari itu butuh kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikokohkan, untuk diistiqomahkan di jalan Islam, di dalam beramal. Di akhir hayat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, di antara doa yang sering beliau panjatkan adalah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agama. Masalah berandai dan bermaksud berniat untuk selalu ikhlas itu mudah, tapi prakteknya tidak semudah apa yang kita bayangkan. Keikhlasan itu sulit. Maka kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala yang bolak-balikkan hati kita. Hati kita berada di dua jemari Allah Subhanahu wa taala. Inna quluba bani Adam baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Hati hamba-hambanya, hati anak Adam, hati manusia itu di antara dua jemari Allah Subhanahu wa taala, di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala, di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibuha kaifa yasha. Allah bolak-balik sekendaknya. Kalau Allah ingin dari hambanya untuk beriman, maka beriman. Tapi setelah itu kalau Allah ingin dia kufur, dia akan kufur. Begitu juga sebaliknya, kalau hamba tersebut kufur kemudian dikehendaki keimanan, tidak ada yang bisa menghalanginya. Dalam hadis yang lain, boleh jadi seorang itu di waktu paginya beriman, tapi di sore harinya sudah kufur. Dan sebaliknya, di sore harinya beriman, paginya sudah
kufur. Mereka menjual agama mereka dengan dunia. Boleh bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan kita jauh darinya atau bahkan dekat sekali dengan ikhlas kalian. Keikhlasan itu jalan keselamatan. Keikhlasan itu jalan keselamatan. Keikhlasan itu kendaraan keselamatan kita semua. Dan keimanan simamul aman, itu katut dari keamanan. Yang mendalikan kita itu akan aman atau tidak adalah keimanan kita, keikhlasan kita. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam katakan hal yang kedua, yang kalau itu ada pada diri, pada hati seorang Muslim, hatinya akan bersih dari kebencian. Munasahatu a'immatil muslimin, menasihati para pemimpin kaum muslimin. Pertanyaan yang serupa, kenapa bisa menasihati pemimpin kaum muslimin bisa menghilangkan apa? Kebencian, kecurangan yang ada di dalam hati. Kenapa? Kalau keikhlasan nanti jelas, nampak. Kenapa? Ada yang mau jawab? Apa? Ada? Dari kata nasihat untuk Ustaz. Nasihat itu berasal dari kata nasih yang artinya murni. Murni. Kemudian nasihati para pemimpin kaum muslimin adalah ibadah. Ibadah tidak dilakukan kecuali dengan keikhlasan. Dan berkaitan dengan poin yang pertama. Ada yang lain? Ikhwas kalian, menasehati pemimpin kaum muslimin bisa menghindarkan kita dari sifat benci. Mengapa? Karena yang namanya nasihat itu perhatian hati untuk orang yang dinasehati. Siapapun orang yang dinasehati. Dan perhatian tadi tidak muncul kecuali atas dasar apa? Rahmat, kasih sayang. Dan orang yang saling mengasihi dan saling menyayangi tidak akan apa? Ada di antara mereka kebencian. Orang yang bermuamalah dengan sesama mereka atas dasar rahmat dan kasih sayang akan jauh dari namanya al-ghil wal ghish, kecurangan, kebencian dan yang lainnya. Kalau dasarnya rahmat, kasih sayang. Ikhlas kalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menasehati pemimpin kaum muslimin itu dengan cara apa? Dengan cara taat kepada mereka, patuh kepada mereka, entah dalam kondisi sedang semangat atau dalam kondisi sedang futur, sedang malas. Entah pemimpinnya itu adalah orang-orang yang baik atau orang-orang yang fajir sekalipun, orang-orang yang banyak dosa, tetap wajib untuk mentaati mereka. Dan ketaatan tadi tidak boleh diberikan kecuali untuk perkara-perkara yang ma'ruf, perkara-perkara yang baik. Dan dikatakan ma'ruf, baik, kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakannya baik. Bukan baik menurut kita, menurut manusia.
Dan kalau seandainya para pemimpin tadi memerintahkan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka la ta'ata fi makhluqin atau la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan di dalam bermaksiat kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Kalau hal yang diperintahkan tadi adalah maksiat, maka tidak ada ketaatan. Dan di antara bentuk nasihat untuk para pemimpin adalah menunjukkan mereka mana yang baik, memotivasi mereka terhadap hal-hal yang baik, mewanti-wanti mereka dari perkara-perkara yang buruk, mendoakan mereka dengan kebaikan, mendoakan mereka dengan ampunan, tidak mendoakan keburukan kepada mereka. Ini termasuk nasihat untuk para pemimpin kaum muslimin. Ikhwan sekalian, yang namanya nasihat seperti yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, Inna ad-dinu an-nasihah, ad-dinu an-nasihah. Ada faedah bahasa yang luar biasa di dalam hadis ini. Yang belajar bahasa Arab mungkin paham. Ad-dinu an-nasihat. Ini susunan apa Pak? Dalam bahasa Arab. Untuk kita yang satu. Susunan apa ini? Mubtada khabar. Emang biasanya mubtada khabar mubtada ma'rifat, khabar ma'rifat. Gitu. Iya. Iya. Biasanya mubtada khabar, mubtada ma'rifat, benar. Khabar ma'rifat kan? Iya. Coba. Contoh. Apa hafalan? Zaidun qa'imun. Biasanya umum mubtada ma'rifat, khabar itu nakirah. Enggak, dua-duanya ma'rifat. Qul huwa Allahu ahadun. Khabar itu umumnya nakirah yang sudah belajar. Lalu kenapa di dalam hadis ini ad-dinu an-nasihatu? Kenapa? Ada faedah apa? Khabarnya dibuat ma'rifat juga. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala menyebutkan sebuah faedah yang besar. Apa itu? Kalau khabar itu dibuat dengan sighah, dengan bentuk ma'rifat juga seperti mubtada'nya, ini menunjukkan hasr, pembatasan. Artinya apa? Tidaklah agama itu kecuali isinya nasihat semua. Maka orang yang selalu diam ketika melihat kemungkaran tidak tergerak untuk mengingkari, ketika melihat ada perbuatan yang baik tidak dianjurkan untuk dilakukan, biarkan orang tersebut apa? Mau mengambil ya ambil, mau enggak ya enggak, silahkan. Diam saja. Maka kurang dari apanya? Porsi agamanya. Itu bukan bagian dari din. Sehingga dikatakan apa? Naqisuddin, kurang agamanya. Agama itu tidak lain adalah nasihat. Islam ini adalah nasihat. Dan salah satunya nasihat untuk para pemimpin kaum muslimin. Dan nasihat untuk para pemimpin kaum muslimin tidak semuanya adalah bentuk perintah dan larangan pada mereka. Pak, ini baik, lakukan. Ini buruk, jangan dilakukan. Enggak mesti seperti itu. Ketaatan kita, patuhnya kita, ini termasuk bab nasihat untuk mereka. Ketika Nabi SAW ditanya oleh para sahabat, qulna liman, untuk siapa nasihat ini? Lillah, untuk Allah. Nasihat untuk Allah itu seperti apa? Kita menasihati Allah? Lah, dengan kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu nasihat lillah.
wa li'ammatil muslimin, atau urutnya lillah wa li kitabihi, untuk kitabullah. Bagaimana menasihati kitabullah? Bagaimana nasihat untuk kitabullah? Selalu kita jadikan sebagai pedoman. Wa li rasulihi, nasihat bagi rasulnya dengan mentaatinya. Wa li a'immatil muslimin, bagi pemimpin kaum muslimin dengan apa? Tunduk dan taat kepada mereka dalam hal yang ma'ruf dan tidak patuh dalam hal yang munkar. Wa 'ammatihim, itu nasihat. Maka ketika seseorang mendoakan mereka, ini mimbabi nasihat. Ketika seorang tidak atau menjaga lisannya, ketika seorang menjaga lisannya dari mendoakan keburukan untuk pemimpinnya, ini mimbabi nasihat. Dan hendaknya kita berhati-hati dari tidak patuh kepada mereka atau memerangi mereka, keluar dari kepemimpinan mereka. Kenapa? Kalau itu dilakukan, hancur sudah itu yang namanya nasihat. Karena yang namanya nasihat adalah perhatian hati terhadap yang dinasihati. Hilangnya rasa perhatian tadi menyebabkan permusuhan, kebencian, dan bahkan kecurangan. Ikhlas kalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan waluzumu jamaati. Di antara hal ini juga berpegang dengan jamaah atau kelompok kaum muslimin secara umum adalah hal yang bisa membersihkan hati kita dari kebencian dan kecurangan. Mengapa? Karena orang yang berpegang dengan mereka, suka dengan mereka, itu mencintai mereka. Membenci apa yang mungkin dapat menyakiti mereka. Dan bahkan dirinya akan merasa tersakiti kalau ada sesuatu yang menyakiti mereka. Dirinya akan merasa tersakiti, terpukul ketika mereka sakit, terpukul. Dan dirinya senang ketika melihat kaum muslimin senang. Tapi dengan apa? Kecocokan di dalam akidah dan amal tentunya. Kita dan mereka akidahnya apa? Satu. Dan amalnya sama di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan dan bahkan mentahdzir, memperingatkan dengan keras orang-orang yang keluar dari kelompok mereka, kelompok kaum muslimin yang akidahnya lurus, yang amalnya lurus. Agar apa? Mereka selamat, tidak tidak digelincirkan apa? Syaitan. Syaitan menculik satu-satu hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, itu lebih besar urusannya daripada sekedar domba-domba yang dimakan serigala satu persatu. Dan perlu sekiranya kita selalu mengingat bahwa ini di luzumu jamaati, berpegang dengan jamaah kaum muslimin yang mereka seakidah, semanhaj, setuntunan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ini penting, termasuk Islam. Biarkan orang mengatakan apa? Mereka ini apa?
tertutup, mereka-mereka ini eksklusif dan yang lainnya, biarkan. Tapi ini tuntunan. Mungkin sebagian tidak perhatikan, iya benar, ketika bergaul mungkin sesama mereka, tapi di belakang masih tetap ada hati memberikan hadiah kepada tetangganya yang mungkin jauh dari akidah yang benar, jauh dari manhaj yang hak. Di kampung-kampung yang masih terlihat apa? Ada kerja bakti dan yang lainnya. Masih ada sambung menyambung tadi silaturahim dan seterusnya. Tidak masalah ketika dikatakan apa? Eksklusif di dalam beragama, dan itu satu sebuah keharusan. Tapi dalam muamalah tetap bermuamalah dengan sesama kaum muslimin walaupun mazhabnya berbeda, pandangan fikihnya berbeda. Selama perbedaan tadi bukanlah perbedaan yang mengeluarkan seorang dari Islam. Ikhlas tadi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa inna da'watahu tuhitu bil wara." Sungguhnya dakwah mereka, dakwah kaum muslimin itu meliputi mereka dari belakang mereka. Dan ini termasuk perkataan yang paling bagus, yang ringkas cuma maknanya apa? Luas. Apa maksud dari perkataan dakwah mereka? Dakwah Islam itu meliputi dari belakang mereka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini menyerupakan dakwah kaum muslimin dengan benteng yang melindungi manusia di negeri-negeri ini. Dakwah ini bisa membentengi kaum muslimin, bisa membentengi kita dari kesesatan dan menjaga kita selalu berada di atas hidayah. Seperti halnya gunanya benteng-benteng yang ada di perbatasan negeri untuk menghalangi musuh itu datang. Maka ketika kita mengetahui benteng itu dapat melindungi kita, melindungi manusia, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, orang yang berpegang teguh dengan jamaah mereka dan selalu diliputi dengan dakwah-dakwah mereka, maka mereka akan tersatukan, mereka akan terlindungi. Dan di sini ada makna yang besar kalau seandainya mau direnungkan. Ikhwas sekalian rahimani rahimakumullah, berpegang teguh dengan jamaah kaum muslimin, kemudian ketika mereka berpegang, ketika mereka bersatu, tentunya pasti ada 1-2 orang yang akan berdakwah menyebarkan ajaran Islam yang benar, dan itu akan tersebar dengan sendiri. Ketika sampai kepada personal-personalnya, orang-orang yang ada di jamaah tersebut, di kelompok tersebut, mereka akan terjaga dari kotoran-kotoran kesyirikan, kebid'ahan, khurafat, dan apapun yang menyelisihi ajaran Islam yang benar. Dan ini penting. Dan ketika sebaliknya, ketika jauh seorang dari perkumpulan-perkumpulan tadi, bagaimana dakwah tadi akan masuk pada diri? Bagaimana dakwah tadi, perkumpulan tadi bisa melindungi mereka dari luar, dari serangan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, musuh-musuh mereka dari golongan jin dan manusia. Dan ini penting untuk dipahami. Itu kenapa kita ketika mengaji di sana, ketika mengaji di sini dan seterusnya, diharapkan bisa menyatukan kita semua di atas akidah, di atas amal yang sama, bisa saling menasehati dan bahkan sampai kebaikan dari satu ke yang lain. Dan dengan itu akan kokoh dan terjaga amal kita semua bersama di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu kita harapkan dari kajian-kajian yang diadakan
Seperti ngopi-ngopi barengnya, apalagi kumpul-kumpul yang lain. Kapannya seperti itu. Allah Ta'ala itu yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memudahkan kita semua untuk bisa menghadiri majelis-majelis ta'lim, majelis-majelis ilmu yang di sana Allah Subhanahu Wa Ta'ala turunkan rahmatnya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagikan rezekinya, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kembalikan yang bengkok, kembali luruskan yang bengkok, dan Allah kembalikan yang pernah hilang, dan seterusnya dari hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu ta'ala, insyaallah di pertemuan yang akan datang kita masuk ke hadis selanjutnya.